Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Begitu Fu Yuncheng mengucapkan kata-kata ini, barang antik tua lainnya juga mengangguk setuju. Mereka terlihat rumit dan tidak nyaman, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan keagungan sebelumnya. Liang Lingsu juga berdiri di sana, dengan kepala menunduk, wajahnya membiru dan putih. Salah paham. Ranbao menjadi tidak sabar, Paman Fu, anak itu melukaiku dengan parah dengan satu lengan baju, apakah ini bisa disebut kesalahpahaman? Dia sangat marah dan berjuang untuk bangun, kamu ada apa denganmu? Diam. Fu Yuncheng sangat marah, menoleh dan menatap Ranbao, wajah menakutkan itu membuat seluruh tubuh Ranbao gemetar, dan terdiam seperti jangkrik. Betapapun bodohnya dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Salah paham. Suyi tersenyum dan berkata, bahkan jika itu salah paham, kamu harus menjelaskan semuanya. Wajah Fu Yuncheng kaku, dan dia melirik Liang Lingsu, Tuan, kesalahpahaman ini disebabkan oleh Anda, jadi izinkan Anda menjelaskannya. Liang Lingsu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan susah payah. Dia mengambil napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya untuk meminta maaf kepada Suyi, dan berkata memang benar saya terlalu ceroboh untuk apa yang terjadi sebelumnya. Sebagai kepala sekolah, saya seharusnya tidak memfitnah wakil istana Tuan Xiao tanpa bukti. Suyi menyela tidak perlu minta maaf, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Semua orang saling memandang dengan cemas. Liang Lingsu menghela nafas jangan tanya wakil aula Tuan Xiao. Singkatnya, semua kesalahan adalah salahku. Selanjutnya, saya akan memberikan kompensasi yang cukup kepada wakil aula Tuan Xiao. Tidak perlu kompensasi. Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk ke jimat merah, bahwa, tunjukkan saja padaku. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Wakil Presiden Xiao, anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi, bagaimana? Fu Yuncheng berkata dengan getir. Liang Lingsu bahkan menghancurkan jimat merah itu menjadi bubuk. Tidak diragukan lagi, mereka tidak berani membiarkan Suyi melihat isi jimat merah itu. Melihat ini, Suyi secara kasar menyimpulkan alasannya. Dia melirik semua orang di aula, dan berkata jika Anda tidak mengungkap apa yang terjadi hari ini, Anda dapat hidup dalam damai selamanya. Setelah Anda mengungkapnya, Anda harus menanggung akibatnya. Liang Lingsu bingung, apa maksud wakil aula Tuan Xiao? Suyi tersenyum dan berkata, Tuanmu Hua Hongzhen yang mengirimimu surat tadi, kan? Suasana di aula tiba-tiba menjadi membosankan. Ekspresi semua orang berubah. Suyi berkata dan kamu mungkin sudah tahu identitasku, kan? Semua orang terlihat semakin tidak nyaman. Wakil Hallmaster Xiao, saya sudah mengatakannya sebelumnya, biarkan saja, dan kami sama sekali tidak tahu siapa Anda, jadi jangan lanjutkan masalah ini lagi, oke? Wajah Fu Yuncheng runtuh, dan suaranya terdengar memohon. Yang lain diam, tetapi dapat dilihat bahwa hati mereka tidak damai. Suyi berkata dengan acuh tak acuh bahkan jika Anda tidak memberitahu saya secara kasar menebak bahwa Hua Hongzhen tidak ada di King Wu Senting, tetapi dia mengirim surat untuk memberitahu Anda bahwa apapun yang terjadi, dia harus menahan saya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Terjadi. Selama aku tinggal di King Wu Divine Court, dia akan dapat meluangkan waktu, mengerahkan pasukan, dan memilih kesempatan bagus untuk mengepung dan membunuhku di sarangnya. Dengan kata-kata itu, wajah semua orang yang hadir berubah lagi. Sayangnya, ketika Hua Hongzhen mengirim surat itu, dia mungkin tidak menyangka bahwa Anda akan melawan saya dengan keras, sehingga ketika masalah ini berakhir, Anda harus berhenti, berubah pikiran, dan mencoba untuk mengungkapkan hari ini dengan lembut. Hal seperti ini. Seperti yang dikatakan Suyi, dia melirik ke semua orang dan berkata, semua orang berpikir apa yang saya katakan itu benar. Suasananya membosankan. Ekspresi semua orang sangat rumit. Saya harus mengatakan bahwa Hua Hong benar-benar pemalu seperti sebelumnya. Saya berpikir bahwa setelah dia melihat fakta bahwa saya tidak aktif di pengadilan Dewa King Wu, dia akan segera kembali dan dengan hati-hati mengatur situasi pembunuhan untuk menghadapi saya. Suyi menghela nafas, tapi sekarang sepertinya aku melebih-lebihkannya.
Kata-kata itu bergema di aula untuk waktu yang lama. Melihat masih belum ada yang berbicara, Sui menyentuh hidungnya, dan berkata, aku sudah menjelaskan kata-kataku, kenapa kamu tidak angkat bicara? Mungkinkah aku sangat menakutkan? Cukup. Tiba-tiba, wajah Fu Yuncheng menjadi gelap, wajahnya menjadi serius. Sui, kami memberimu kesempatan, tapi sepertinya kamu benar-benar berniat mati. Yang lain juga menunjukkan kekejaman. Tiba-tiba, aura mereka juga berubah, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu benar, kami memang mengikuti kehendak Patriark Hongzhen untuk menahanmu. Nada suara Fu Yuncheng dingin, memang benar kamu takut dengan metodemu, tapi kamu berhati-hati, ini adalah area terlarang di belakang pengadilan Dewa Qingwu. Jika kamu benar-benar ingin keluar semua, kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Barang antik tua lainnya juga berkata dengan nada membunuh, alasan mengapa kamu memenangkan pertempuran Gunung Ningkong adalah karena kamu mengundang sekelompok pembantu. Dan pertempuran di Kuil Yunji telah membuktikan bahwa kekuatan sejatimu hanya bisa dilawan dengan penguasa 6 penyempurnaan. Dan saat ini, kamu terjebak di aula besar ini, sendirian, dan kamu mengeluh bahwa kamu tidak boleh menanggapi setiap hari, dan bumi tidak berfungsi. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawan kami? Beberapa kata berbicara dengan keras. Itu juga membangkitkan niat membunuh di hati orang lain. Apa yang kamu katakan sebelumnya itu baik. Jika kamu tidak mengungkapkan beberapa hal, kamu dapat hidup dalam damai selamanya, tetapi begitu kamu mengungkapkannya, kamu tidak akan pernah mati. Liang Lingsu juga berbicara, dengan ekspresi serius di wajahnya, tapi kenapa kamu begitu bodoh, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk? Sui tersenyum, dan berkata ini adalah pemikiran yang sebenarnya di dalam hatimu, aku tahu bahwa semuanya sebelumnya adalah semua yang kamu pura-pura. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata karena semuanya telah terungkap, situasi hari ini pasti akan mati, mengapa Anda tidak berani mengambil tindakan? Ekspresi semua orang berubah. Tiba-tiba, Fu Yuncheng mencibir dan berkata, bagaimana dengan Anda, jika Anda yakin akan berurusan dengan kami, mengapa Anda tidak melakukannya? Saya tidak percaya bahwa saat ini, Anda masih dapat meminta bantuan. Sui menghela nafas entah kenapa. Dan di sampingnya, ada juga desahan kakak Fuyu, terlihat bahwa rencanamu akan gagal. Begitu suara itu terdengar, sesosok muncul dari kehampaan di samping Sui. Semua orang terkejut dan memucat karena ngeri. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sebenarnya ada orang yang mengikuti Sui. Dan untuk dapat bersembunyi dari semua mata dan telinga mereka dan mengikuti Sui secara diam-diam, dapat dibayangkan betapa menakutkannya Taoisme orang ini. Saya melihat orang ini mengenakan baju perang perak, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, memegang tombak berwarna darah di tangannya, sosoknya tinggi dan ramping, dan wajahnya seperti pemuda tampan. Sikap seperti itu cukup mengejutkan semua makhluk hidup di surga. Itu adalah Zhang Wushu, iblis tombak. Dahulu kala, dewa-dewa di puncak 9 perbaikan yang membunuh langit dengan tombak panjang. Dalam pertempuran Gunung Ningkong, meskipun Zhang Wushu tidak pernah datang ke tempat kejadian secara langsung, di bawah instruksi Sui, dia sendirian membunuh pengadilan pedang Sungai Darah. Tapi sekarang, tidak ada yang tahu bahwa legenda tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang menakutkan dan tak terbatas ini sebenarnya selalu berada di sisi Sui. Untuk sesaat, Fu Yuncheng dan yang lainnya membeku di sana seolah disambar petir, seluruh tubuh mereka bermandikan keringat dingin. Tidak perlu memikirkannya, semua yang terjadi sebelumnya dilihat oleh iblis senjata ini yang cukup membuat para dewa gemetar. Rencana itu gagal. Sui merasa sedikit tidak berdaya, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Hua Hongzhen akan tetap berhati-hati dan pemalu. Zhang Wushu tersenyum dan berkata dia tidak khawatir, tapi dia terlalu sadar akan bahaya dari Brother Fuyu. Sui, kamu kembali ke sekte kali ini, jadi kamu berencana untuk tidak menguntungkan tuanku. Liang Ling kehilangan suaranya. Sui mengangguk dan berkata, tidak buruk. Dalam perjalanan kembali ke pengadilan ilahi Qingwu, dia menerima 2 surat rahasia. Sepucuk surat datang dari Liang Lingsu, memerintahkannya untuk kembali ke sekte dalam waktu 3 hari. Sebuah surat datang dari Qi Wei,
memberitahu Su Yi bahwa Hua Hongzhen telah mengetahui identitasnya, dan memintanya untuk keluar secepat mungkin, dan tidak kembali ke pengadilan ilahi Qingwu. Selain itu, Qi Wei juga mengatakan dalam suratnya bahwa berita itu datang dari Lu Qingmei. Saat itu, Su Yi juga sangat terkejut. Tanpa diduga, Lu Qingmei akan meminjam surat rahasia dari kamar dagang Kirin Qi Wei untuk memberitahu dirinya sendiri. Namun, Su Yi tidak melakukan apa yang dikatakan Qi Wei saat itu, tetapi membuat beberapa persiapan, berniat untuk memutuskan semua keluhan dengan Hua Hongzhen. Bagaimanapun, dengan identitasnya terungkap, tidak mungkin untuk hibernasi di pengadilan Dewa Qingwu di masa depan, jadi dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Tapi Su Yi membuat sedikit kesalahan. Awalnya, dia mengira bahwa perintah Liang Lingsu agar dia kembali ke sekte berasal dari instruksi Hua Hongzhen, dan bahwa Hua Hongzhen telah memasang jaring di pengadilan Dewa Qingwu, dan dia menunggunya kembali. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini tidak terjadi sama sekali? Baru saja, Hua Hongzhen mengirim surat ke Liang Lingsu, memberitahukan identitasnya. Dan Hua Hongzhen sama sekali tidak berada di pengadilan ilahi Qingwu. Sedemikian rupa sehingga Su Yi menghela nafas sebelumnya, mengira rencananya telah gagal hari ini. Jika hanya untuk berurusan dengan Liang Lingsu dan yang lainnya, dia tidak perlu mengundang iblis tombak Zhang Wushu untuk membantu. Benar saja, tetua ketiga, Ku Zhen, benar. Sejak kamu bergabung dengan pengadilan ilahi Qingwu, kamu telah memendam niat jahat. Liang Lingsu mengertakkan gigi karena kesal. Fu Yuncheng dan barang antik tua lainnya juga memiliki wajah yang jelek. Zhang Wushu bertanya kakak Fu Yu, bagaimana kita menangani orang-orang ini? Singkatnya, suasana aula sangat ditekan. Fu Yuncheng dengan gemetar berkata, saya selalu mendengar bahwa Yang Mulia tidak pernah menyusahkan orang lain ketika Anda melakukan sesuatu. Sekarang kebenaran telah terungkap, tolong angkat tangan Anda dan beri saya jalan keluar. Penguasa 8 pemurnian juga panik ketika dihadapkan pada keberadaan yang menakutkan seperti Zhang Wushu. Sebelumnya kamu ingin membunuhku tanpa alasan, dan sekarang kamu ingin aku memberimu cara untuk bertahan hidup. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Su Yi menggelengkan kepalanya sebentar. Zhang Wushu berkata untuk beberapa hal, jika Anda tidak mendapatkan timbangan, tidak ada 4 atau 2 bobot. Begitu Anda mendapatkan timbangan, Anda tidak dapat mengalahkan 1000 kati. Inilah harganya. Saat dia berbicara, dia mengangkat Blood River Spear di tangannya. Ledakan. Aula utama bergetar hebat, dan kekuatan formasi terlarang yang menutupi seluruh aula utama runtuh dan meledak. Dan ini hanyalah kekuatan menakutkan yang disebabkan oleh tindakan mengangkat tombak. Jiwa orang-orang di aula utama ketakutan, dan mereka semua menembak dengan liar seperti rangsangan, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dengan lambaian tombak di tangan Zhang Wushu, cahaya berdarah menyapu seperti air terjun, dan kemanapun itu lewat, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya tingkat kultivasi, itu akan membunuh semua orang. Ada darah, dan tidak ada teriakan. Di depan Zhang Wushu, 5 master dewa dengan tingkat kultivasi berbeda tidak berbeda dengan ikan di atas talenan. Satu tembakan membunuh jiwa. Dewa Tuhan, di mata orang-orang di dunia, seperti penguasa 9 langit, tidak dapat dicapai dan tidak dapat dicapai. Di mata para dewa di dunia, dewa-dewa juga merupakan eksistensi paling puncak di jalan Tuhan, yang bertanggung jawab atas hukum keabadian, berdiri dengan bangga di puncak surga. Ketika seorang guru ilahi meninggal, itu akan sering menimbulkan guncangan di dunia dan berdampak mengejutkan. Saat ini, di aula ini, 6 guru dewa termasuk guru kepala Liang Lingsu semuanya meninggal. Tapi baik Su Yi maupun Zhang Wushu tidak menanggapi ini. Di mata mereka, kekuatan para dewa yang telah melangkah ke alam abadi juga terbagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Dan yang terbunuh kali ini hanyalah beberapa karakter biasa di antara para master dewa. Yang paling kuat tidak lebih dari 8 guru ilahi pemurnian, jadi apa yang perlu diributkan? Tembakan ini memiliki setidaknya 8.000 tahun keterampilan di puncakmu. Su Yi memuji. Zhang Wushu memutar matanya tanpa ekspresi, itu hanya pukulan acak, tapi kamu memujinya seperti ini, itu jelas tidak tulus.
Sui tertawa dan berkata, bukankah cukup memujimu? Zhang Wushu berkata, setiap kali saya bisa mengalahkan Anda, itu akan membuat saya lebih bahagia daripada pujian yang tidak tulus ini. Sui tersenyum dan berkata, aku sekarang jauh lebih rendah darimu. Zhang Wushu berkata, aku bahkan tidak repot-repot menggertakmu sebagai Dewa Tengah. Ketika kamu menginjakkan kaki di alam Master Dewa, mungkin aku akan bermain denganmu. Ini adalah Zhang Wushu, yang memiliki temperamen yang sangat lugas dan sombong, hanya mereka yang diakui olehnya yang dapat dianggap sama olehnya. Jika tidak dikenali, dia abaikan saja. Sikap angkuh dan angkuh itu dikritik oleh banyak musuh di negeri yang sama sebagai tidak lebih dari satu anak. Bahkan di depan Li Fuyu saat itu, Zhang Wushu masih menempuh jalannya sendiri, tanpa henti. Sui tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak harus menunggu sampai kamu melangkah ke alam Master Dewa, kamu akan layak untuk bertempur. Zhang Wushu terkejut. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia menoleh tiba-tiba. Saya melihat pintu yang tertutup terbuka dengan keras. Di luar aula, sekelompok sosok muncul. Pemimpinnya adalah penatua tertinggi kedua Bai Liyin, dan di sebelahnya adalah penatua pertama Wei Zong dan penatua ke-9 Tai Wenjing. Orang-orang lain itu semuanya kuat di Kam Tetua Agung. Ada 3 dewa di antara mereka. Mereka mendobrak pintu dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di aula, mereka semua membeku di sana. Di aula utama, darah memenuhi udara, dan tanahnya berantakan. Kekuatan formasi terlarang yang menutupi sekeliling aula telah lama hancur, dan udara masih dipenuhi gumpalan kehancuran. Dan dalam adegan berdarah ini, mereka hanya melihat Sui berdiri sendirian di sana. Pakaian putih lebih baik dari salju, tidak ternoda debu. Dan Zhang Wushu, yang berdiri di samping Sui, jelas berdiri di sana, tapi tidak ada yang menyadarinya. Namun meski begitu, saat melihat pemandangan seperti itu, pikiran semua orang masih kaget. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap seolah membeku. Penatua, apa yang kamu lakukan di sini? Sui terkejut. Penatua pertama menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengetahui bahwa kepala sekolah membawa Anda ke daerah terlarang di gunung belakang, dan khawatir Anda akan diperlakukan tidak adil, jadi saya segera bertanya kepada yang tertinggi kedua penatua untuk instruksi dan membawa orang ke sini bersama. Siapa yang pernah berpikir? Dia tidak bisa melanjutkan. Adegan berdarah di aula ini sudah cukup untuk membuktikan apa yang baru saja terjadi. Dan kemampuan Sui untuk berdiri di sana dengan aman dan sehat tidak diragukan lagi telah membuktikan bahwa kepala sekolah dan orang tua lainnya kemungkinan besar telah menderita. Xiao Jian, apa yang baru saja terjadi di sini? Wajah cantik Bai Liyin menjadi gelap. Sui menghela nafas, kamu juga telah melihat bahwa, seperti yang kamu bayangkan, Liang Lingsu dan yang lainnya sudah mati. Ledakan. Ada keributan. Orang-orang menatap dengan mata terbelalak dan gemetar secara fisik dan mental. Xiao Jian ini benar-benar membunuh kepala sekolah dan barang antik tua di area terlarang di gunung belakang. Kebenaran ini membuat semua orang bingung. Seperti yang dikatakan penatua Wei Zong sebelumnya, mereka datang untuk membantu Sui, jangan sampai Sui ditekan oleh kepala sekolah. Siapa sangka ketika dia benar-benar datang untuk membantu, dia menemukan bahwa Sui telah menjadi pelaku pembunuhan kepala sekolah dan semua barang antik tua. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah, seperti kata kepala sekolah, ada yang salah dengan identitas Xiao Jian? Untuk sesaat, semua orang tampak mendung atau tidak pasti. Xiao Jiang. Bai Liyin sangat marah, wajahnya yang cantik sangat marah, aku selalu sangat mengagumimu, dan aku bahkan membuat pengecualian dan meminta kepala sekolah untuk mempromosikanmu menjadi wakil master istana Yeyu, tapi siapa sangka bahwa kamu adalah penjahat dengan niat jahat. Dia memiliki aura yang menakutkan dan mata dingin, tidak peduli apa alasannya, apa yang kamu lakukan hari ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan, dan kamu adalah musuh bebuyutan yang pasti akan dibunuh oleh pengadilan ilahi Qingwu. Beberapa kata berbicara dengan keras. Tai Wenjing buru-buru berkata, Elder Supreme, dapatkah Anda memberi Xiao Jian kesempatan untuk menjelaskan? Lagi pula, apa yang Anda lihat mungkin tidak benar,
bagaimana jika wakil Hall Master Xiao memiliki kesulitan yang tak terkatakan? Su Yi tiba-tiba melirik Tai Wenjing. Saat ini, pria ini masih memikirkan dirinya sendiri, yang sangat jarang terjadi. Lebih baik kau diam. Bai Liyin sangat marah, dan menatap Tai Wenjing dengan dingin. Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah orang yang merekrut Xiao Jian ke dalam sekte, dan jika Anda berani berbicara terlalu banyak, saya akan menghukum Anda dengan keras. Tai Wenjing membeku, bagaimana mungkin dia, dewa yang tinggi, dapat menahan paksaan dari Master 8 penyempurnaan. Tubuh dan pikiran saya terkejut, dan saya tidak dapat berbicara lagi. Saya tidak memiliki permusuhan dengan King Wu Senting, dan tidak perlu dengan sengaja menganiaya Anda. Su Yi berkata, bahkan jika kamu tidak percaya, itu tidak masalah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Liang Lingsu dan yang lainnya sudah mati, jadi sebaiknya kamu mundur. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Memang kepala sekolah dan barang antik tua itu semuanya sudah mati, jika benar-benar tercabik-cabik, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dengan hadirnya orang-orang ini? Bai Liyin berkata dengan nada dingin berjuang untuk sekte, jadi bagaimana jika kamu mati? Apalagi di sekte kita, ada tuanku yang duduk sebagai penanggung jawab. Setelah mengatakan itu, lengan bajunya berkibar, dan auranya tiba-tiba meraung, dan dia akan menyerang. Tetapi pada saat ini, desahan terdengar. Ain, kamu mundur. Diiringi oleh suara itu, seorang pria berambut abu-abu yang tampak seperti remaja muncul begitu saja. Sebuah paksaan tak terlihat mengikuti. Semua orang terkejut, dan segera semua menunjukkan kegembiraan. Orang di sini adalah barang antik seperti fosil hidup dari King Wu Senting. Fu Jiang. Alam abadi 9 dewa pemurnian dewa. Dia juga salah satu dari 29 guru ilahi pemurnian di pengadilan ilahi King Wu, yang lainnya adalah Hua Hongzhen. Untuk waktu yang lama di masa lalu, Fu Jiang telah mundur dalam pengasingan, dan tidak muncul selama hampir 30.000 tahun. Tapi sekarang, ini dia. Dan Bai Liyin adalah murid Fu Jiang. Pada saat ini, Bai Liyin sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan berkata dengan marah, Tuan, lalu Xiao Jian. Saya sudah tahu. Fu Jiang menyela dengan suara hangat, minggir saja. Lagi pula, dia memandang Su Yi. Yang lain tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihat setan senjata Zhang Wushu berdiri di samping Su Yi sekilas. Pantas saja anak ini begitu kuat, ternyata rekan Taois Zhang mendukungnya. Dia membuka matanya dengan acuh tak acuh. Salah, aku tidak memenuhi syarat untuk mendukungnya. Zhang Wushu membantahnya dengan kosong. Sekarang setelah dia terlihat, dia tidak lagi menyembunyikan jejaknya, dan sosoknya muncul. Tiba-tiba, ada keributan di lapangan, dan semua orang ngeri. Baru saat itulah dia menyadari bahwa keberadaan menakutkan Zhang Wushu ini masih mengikuti Xiao Jian. Ketika berita tentang pertempuran Gunung Mingkong menyebar, iblis tombak Zhang Wushu kembali dikenal dunia. Saat melihatnya muncul, siapa yang tidak kaget? Sungguh, apakah aku merindukannya? Fu Jiang menatap Su Yi lagi. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas. Fu Jiang, lama tidak bertemu. Matanya agak aneh, dan suaranya penuh emosi. Fu Jiang dan Hua Hongzhen sama, mereka berdua adalah murid Yu Xinyao. Dahulu kala, Fu Jiang ini ingin menjadi pengikut, mengikuti Yi Daoxuan dan istrinya untuk jangka waktu tertentu, berlatih dan bertanya, dan berjalan keliling dunia. Sekarang, bertemu teman lama adalah gambaran dalam ingatan Yi Daoxuan, dan itu juga muncul di benaknya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya merasa emosional? Fu Jiang tercengang, dia memandang Zhang Wushu, lalu ke Su Yi, seolah-olah dia samar-samar menebak sesuatu, ekspresinya berubah sesuai, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Ya, ini aku. Su Yi mengangguk. Fu Jiang gemetar, dan akhirnya tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan ekspresi rumit, tidak heran, beberapa waktu lalu, ketika murid saya Ain melaporkan berita tentang pertempuran Gunung Mingkong kepada saya sudah menduga bahwa hari ini akan terjadi. Terjadi. Semua orang bingung dan bingung. Hanya Bai Liyin yang sepertinya menyadari sesuatu, dan dia kehilangan suaranya, Tuan, dia.
Dia tidak mungkin Su Yi itu, kan? Su Yi. Nama ini seperti petir, yang menghantam hati semua orang, dan mereka hampir terpana. Su Yi. Bola mata Tai Wenjing hampir copot. Penatua Agung Wei Zong terkejut, mengingat terakhir kali dia pergi ke Lingqiao Shenzhou, dia akhirnya mengerti bahwa Xiao Jian yang telah berjalan bersamanya sepanjang waktu yang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran Gunung Mingkong. Namun, kebenaran semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tak terbayangkan, dan bahkan Wei Zong tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Su Yi mengabaikan perubahan ekspresi semua orang, dan berkata karena kamu dapat memprediksinya, kamu secara alami tahu bahwa ini adalah keluhan antara aku dan Hua Hongzhen, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan tidak ada hubungannya dengan King Wu Senting. Fu Jiang mengangguk, dan berkata ya, saya benar-benar yakin bahwa di hati saudara Yi, dia tidak akan menjadi musuh King Wu Senting, karena ini adalah tempat tinggal kakak senior saya. Suara itu pahit dan sedih. Kakak perempuannya adalah Yu Xinyao. Dan Yu Xinyao dibesarkan di pengadilan ilahi King Wu sejak dia masih kecil, berlatih di sini, dan tinggal di sini pengadilan ilahi King Wu seperti rumahnya. Su Yi secara alami menyadari hal ini. Saat itu, sebelum Yu Xinyao tewas dalam pertempuran, satu-satunya keinginannya adalah membiarkan Yi Daoxuan tidak menyimpan dendam dan membalas dendam pada King Wu Senting karena apa yang dilakukan Hua Hongzhen. Fu Jiang tampak kesepian, dan menghela nafas, hanya saja sejak kakak Yi datang ke King Wu Senting, mengapa kamu tidak menyapaku? Kamu harus jelas, aku, Fu Jiang, dan Hua Hong benar-benar berbeda. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam keluhan antara aku dan Hua Hongzhen. Su Yi berkata, demikian pula, saya juga berharap Anda tidak ikut campur di masa depan. Tidak apa-apa, kebenaran telah terungkap, dan saya harus pergi juga. Identitasnya telah terungkap, dan dia ditakdirkan tidak cocok untuk tetap tidak aktif di pengadilan ilahi King Wu lagi. Kakak Yi tunggu sebentar. Fu Jiang bertanya dengan penuh semangat, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk menyiapkan sedikit anggur dan biarkan saya memperlakukan Anda dengan baik? Ada harapan di matanya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.